Saudari dan saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya dikirimi sebuah video oleh seseorang tentang sebuah keadaan di tempat pengungsian di Sumatera. Videonya kurang lebih menayangkan tentang bagaimana para biarawan, para suster, para frater bernyanyi bersama anak-anak di tempat pengungsian. Mereka mencoba menghibur orang-orang yang terkena bencana, yang menjadi korban banjir. Lalu ditanyalah kepada seorang bapak tentang bagaimana keadaan mereka saat ini, bagaimana mungkin mereka masih bisa bernyanyi dalam situasi duka. Lalu bapak ini menjawab dalam bahasa daerah, "Pastor, kesedihan hanya akan menambah penderitaan kami." Cerita selesai. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja mengajak kita, gereja berseru, bersukacitalah. Minggu ini disebut Minggu Gaudete. Maka warna liturgi, warna kasula yang saya pakai itu warna, saya agak anti sebetulnya mengatakan pink, merah muda lah ya, warna ros. Karena memang, kenapa warna ros? Karena Natal sudah semakin mendekat. Maka untuk itu kita diajak untuk kembali sejenak rehat di tengah-tengah penantian kita, melihat bahwa kita harus bersukacita karena Kristus sudah semakin mendekat. Gaudete, Minggu Sukacita itu artinya. Bukan karena semua masalah dan beban hidup kita sudah selesai. Saya yakin bahwa setiap orang yang datang pasti punya bebannya masing-masing. Ada yang ringan, setengah ringan, berat, setengah berat, berat sekali. Tetapi karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, bahkan lebih dari itu, keselamatan itu sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah kita. Yang menarik ialah bahwa keselamatan itu tidak datang dengan cara yang mencolok. Sang juru selamat tidak berdiri di atas singgasana, tidak duduk di atas singgasana, tidak muncul dari pusat kekuasaan. Ia hadir dalam rupa yang sangat sederhana, begitu dekat, begitu mudah dijumpai, dan justru karena terlalu dekat, terlalu sederhana, seringkali kita malah tidak mengenalinya. Pada zaman Yesus, kita tahu bahwa banyak orang berharap bahwa Mesias akan datang dengan cara yang luar biasa, spektakuler. Entah dari keturunan bangsawan, punya kekuasaan tertentu yang bisa menghancurkan tatanan sosial politik pada zaman itu, bisa membereskan keadaan masalah. Tetapi pada kenyataannya Allah justru memilih jalan yang jauh dari ekspektasi manusia. Ia datang sebagai bayi kecil, lahir dalam keterbatasan dan mungkin jauh di bawah kondisi kelahiran kita masing-masing. Lahir di kandang. Ia bertumbuh sebagai rakyat biasa, tanpa gelar, tanpa kemewahan, tidak eksklusif, tetapi hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia. Cara Allah menyelamatkan seperti ini seringkali membuat manusia kecewa. Kita terbiasa berpikir bahwa yang menyelamatkan harus orang besar, harus orang luar biasa. Maka dampaknya ketika terlalu berharap pada orang besar, orang-orang pun kecewa. Bantuan terlalu lama, ya. Maka yang menyelamatkan ya orang-orang kecil yang sederhana. Bahkan sesama mereka yang saling membantu. Akibatnya kita lebih sibuk mengkritik sistem besar dengan konsep-konsep yang fantastis, sehingga menjadi mudah skeptis terhadap kebaikan yang kecil dan sederhana. Merasa perlu selalu punya opini yang berbeda dan gemar mengangkat isu-isu besar sambil lupa melihat karya Allah yang sedang berlangsung tepat di depan mata kita. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang sedang berada di penjara. Orang di penjara kan tidak enak ya. Sudah ada yang pernah di penjara? OMK? Belum ada ya. Sabar ya. Yohanes yang sebelumnya begitu yakin dan berani, kini mulai bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Pertanyaan ini bukan tanda bahwa Yohanes tidak memiliki iman, melainkan imannya sedang diuji oleh kenyataan hidup yang pahit.
harapannya tentang Mesias tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang Yohanes alami. Ketika ditanya seperti itu, Yesus rupa-rupanya tidak menjawab dengan teori yang panjang lebar. Menurut buku Tatang Sutarma, enggak ya, tapi tidak ada teori di sana. Ia menunjuk apa yang sedang terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin menerima kabar baik. Semuanya itu adalah jawaban yang sangat jelas tentang siapa Yesus. Tetapi anehnya, bagi sebagian orang, semua tanda itu masih dianggap tidak cukup. Ada harapan pribadi yang tidak terpenuhi, ada agenda-agenda tersembunyi yang tidak sejalan, sehingga kebenaran yang nyata di depan mata pun bisa diabaikan. Kadang-kadang kita pun bisa seperti itu. Kita ingin memastikan terus hal-hal yang sebetulnya sudah jelas. Kita menunggu Tuhan bekerja sesuai dengan skema kita. Dan ketika Ia hadir dengan cara yang berbeda, kita mulai ragu untuk mengakuinya. Sesudah itu Yesus kemudian berbicara tentang Yohanes dan tentang makna mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bukan soal mencari tontonan rohani, bukan tentang kagum pada hal-hal yang megah, indah seperti pakaian halus di istana raja, kata Yesus dalam Injil. Mempersiapkan jalan berarti menyadari diri sebagai utusan. Sebagai orang yang diutus untuk setia pada panggilan, tanpa sibuk mengatur kapan dan bagaimana Tuhan harus datang. Orang yang tahu dirinya diutus pasti tidak akan mudah kecewa. Ia justru menemukan sukacita dalam kesetiaan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, sukacita itulah yang dilukiskan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, yaitu ketika padang gurun bersorak, alam semesta bersukacita menyambut kemuliaan Tuhan. Tetapi di tengah gambaran yang penuh harapan dan sukacita itu, Nabi Yesaya menyapa orang-orang yang sering terlupakan, yaitu mereka yang tangannya lemah lesu, lutut yang goyah, dan hati yang tawar. Kepada merekalah dikatakan, kuatkanlah hatimu, Tuhan sendiri akan datang menyelamatkanmu. Di tengah semangat persiapan dan pelayanan, bahkan dalam hidup menggereja, kita pun bisa mengalami kelelahan. Lelah sebetulnya bukan karena kehabisan tenaga, karena kerja 24 jam sehari misalnya ya, tetapi karena jiwanya mungkin kosong. Ada sesuatu yang harus diisi, tapi caranya bagaimana? Kita bisa kelelahan, kecewa, atau bahkan pesimis, apatis. Kadang kita menganggapnya wajar, padahal yang jauh lebih penting adalah menelusuri apa yang melemahkan semangat kita. Jangan-jangan kita lelah karena ingin hasil yang spektakuler. Jangan-jangan kita kecewa karena keselamatan Tuhan tidak datang sesuai dengan apa yang kita mau. Maka saudara-saudari yang terkasih, Minggu Gaudete ini mengajak kita untuk kembali kepada sukacita yang sejati. Sukacita karena Tuhan sudah dekat, yang hadir, yang bekerja dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Sukacita karena kita dipanggil menjadi utusan mempersiapkan jalan baginya, bukan dengan kemewahan tetapi dengan kesetiaan dalam hidup. Keselamatan itu tidak jauh, ia ada di antara kita. Tinggal satu hal, apakah kita mau mengenalinya dan bersukacita karenanya, atau terus menantikan yang lain. Maka kalau kita belum merasa tenang, belum merasa berdamai, jangan-jangan kita belum menemukan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.